adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Kak Fania di Jam Kids. Yeay. Oke nih adik-adik, kalau misalnya kalian lihat di sini Kak Fania itu nggak sendiri karena hari ini Kak Fania bawa temen nih. Ya. Hai. Boleh kali kenalan namanya siapa? Halo adik-adik, aku Maudi. Yeay, hai Kak Maudi. Hai. Asik, hari ini kita ditemenin nih sama Kak Maudi ya. Nah, Kak Maudi, sebelumnya nih, biasanya kalau kita di Jam Kids gini, kalau sebelum kita mulai, kita mau doa dulu biasanya. Kalau gitu, Kak Maudi kali ya bisa bantuin aku doa. Oke, mari teman-teman kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin, yeay. Nah, terus nih Kak Maudi, biasanya kalau misalnya kita habis doa, kita tuh mau pujian sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Oke, Kak Maudi udah siap puji Tuhan? Siap dong. Siap dong, adik-adik di rumah udah siap? Siap dong. Oke, sekarang kita mau nyanyi kali ya. Kita mau nyanyi, Kak Maudi tahu lagu ini nggak? Yang di dalam dunia ada dua jalan. Nah, oke, kita mau nyanyiin itu. Adik-adik tahu ya? Tahu? Oke. Musik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Oke, nyanyiin sekali lagi kali ya dari awal. Oke? Oke. Yuk adik-adik kita katakan, di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan. Apa aja adik-adik? Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Yeay. Oke, nah sekarang kita udah pujian. Habis itu kita mau dengerin firman Tuhan. Ya, Kak Maudi udah siap dengar firman Tuhan? Siap dong. Tanya deh adik-adik siapa teman? Adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Siap? Siap. Oke, kalau gitu kita panggilin aja ya. Di situ ada kakak siapa tuh? Kamu lihat. Kak Miranda. Betul banget, Kak Miranda itu udah siap banget tuh Kak Miranda. Kita panggilin aja yuk. 1, 2, 3. Kak Miranda. Hai Kak Fania dan juga Maudi. Halo adik-adik yang ada di rumah juga. Nah, kembali lagi nih sama Kak Miranda di Jam Kids. Sekarang kakak mau cerita tentang ada 4 huruf nih. A, Y, U, B. Siapa? Ya, Ayub. Jadi Ayub ini terkenal banget sama kesetiaannya kepada Tuhan.
Adik-adik di rumah penasaran nggak? Kok bisa sih Ayub ini dikenal sebagai orang yang setia banget sama Tuhan? Nah, jadi gini ceritanya. Dulu Ayub ini adalah orang yang sangat kaya raya. Dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Terus apalagi ya? Itu juga ternaknya itu banyak banget. Terus harta-hartanya juga banyak. Pokoknya dia adalah orang yang sangat kaya raya. Tapi dia nggak sombong. Dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena dia nggak pernah meninggalkan Tuhan. Meskipun punya banyak kekayaan, dia tetap setia loh sama Tuhan. Nah, tapi iblis ini, dia tuh pergi nih kepada Tuhan. Terus bilang, Tuhan, lihat deh anakmu Ayub itu. Kalau misalnya harta kekayaannya diambil, apakah dia tetap setia? Waduh, iblis berkata seperti itu kepada Tuhan. Terus Tuhan bilang, ya udah nggak apa-apa, semua yang ada di bumi itu punyamu, tapi nyawa Ayub adalah milikku. Wah, jadi turun lagi nih si iblis ke bumi dan dia mengacaukan semuanya. Terus suatu hari nih, saat Ayub sedang bersantai, tiba-tiba datang nih pekerja yang dia miliki, atau kita bisa bilang seorang budak. Nah, budak Ayub ini datang tiba-tiba, Tuan, ini ada kabar sangat penting. Anak-anakmu yang biasanya sedang mengadakan pesta, tiba-tiba rumahnya dilanda angin ribut, angin topan, banter banget. Jadi rumah itu roboh dan semua orang yang ada di dalam rumah itu mati. Aduh, si Ayub langsung sedih. Tapi belum selesai satu budak ini bicara, tiba-tiba budak yang lain datang lagi. Tuan, ada orang dari Kasdim dan orang Sheba merampas semua ternakmu. Terus datang lagi budak satunya. Tuan, ada api dari langit tiba-tiba menyambar semua ternak dan akhirnya mati semuanya. Aduh, seketika Ayub langsung sedih. Dia langsung mengoyakkan bajunya, mencukur rambutnya, dan dia, apa yang dilakukan? Apakah dia menghujat Tuhan? Oh, tidak. Ternyata Ayub menyembah dan memuji Tuhan. Dia tetap bersyukur dengan keadaan yang dia miliki sekarang. Meskipun hartanya habis, ternak-ternaknya, anak-anaknya juga mati. Tapi tahu gak sih, istri si Ayub ini tiba-tiba datang dan berbicara kepada Ayub. Apakah kamu tidak mau menghujat Tuhan Allahmu itu? Waduh, si Ayub langsung marah nih. Dasar kamu itu, gak boleh kamu berbicara seperti itu. Tuhan Allah yang memiliki semuanya. Jadi, Tuhan juga yang berhak untuk mengambil. Masa kita mau yang seneng-senengnya doang dari Tuhan, yang sedihnya juga kita harus terima dong. Wah, kata si Ayub seperti itu. Aduh, menurut adik-adik di rumah gimana? Si Ayub ini sangat setia ya sama Tuhan. Maka dari itu adik-adik semuanya, kita itu harus tetap setia nih sama Tuhan. Walaupun sekarang adik-adik merasa sedih atau punya masalah berat di dalam keluarga, di sekolah, atau dimanapun adik-adik berada. Tapi ingatlah kalau Tuhan itu selalu beserta. Pada akhirnya gimana kak? Tunggu bentar. Iblis itu belum puas nih kayaknya melihat semua yang Ayub miliki itu udah gak ada. Tapi iblis masih bilang nih sama Tuhan. Tuhan gimana kalau misalnya Ayub ini dikasih penyakit? Nah, seperti itu. Tuhan izinkan, tapi setelah dikasih penyakit nih, jadi Ayub itu kena kusta. Dia itu gatel-gatel semua badannya, merah-merah, bintil-bintil semuanya. Nah, tapi apakah Ayub menghujat Tuhan? Tetap setia. Ayub adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan. Lalu datanglah 3 orang sahabat Ayub ini, dan dia sampai tidak mengenali Bapak Ayub ini. Waduh, ini siapa? Saking banyaknya luka-luka di tubuh Ayub. Tapi Ayub berkata dan tetap memuji menyembah Allah. 3 sahabatnya ini sebenarnya bukan sahabat yang baik. Karena dia menyuruh Ayub ini untuk menghujat Allah. Tetapi Ayub berkata,
kita itu nggak boleh menerima yang baik aja dari Tuhan. Kita juga harus menerima apa yang mungkin membuat kita sedih. Karena semuanya itu dari Tuhan, kita harus tetap bersyukur. Akhirnya setelah semuanya kejadian ini, Tuhan berkata kepada iblis, "Tidakkah engkau melihat hambaku Ayub? Dia tetap setia meskipun dia sudah nggak punya lagi harta-harta, anaknya, ternak-ternak. Bahkan istrinya dan sahabatnya juga seperti itu." Menyuruh Ayub untuk menghujat Allah. Lalu akhirnya iblis mungkin menyerah ya, karena Ayub ini adalah orang yang sangat setia. Tidak ada lagi orang seperti Ayub ini di zaman dahulu. Sangat setia banget loh adik-adik. Tapi adik-adik di rumah juga harus seperti itu ya. Seperti yang kakak bilang tadi tuh, kalau misalnya kita punya masalah, sedih, atau kita dimusuhin, kita dapat nilai jelek, gak apa-apa adik-adik. Kita harus tetap berjuang dan berusaha lebih lagi. Pokoknya kita setia aja deh sama Tuhan. Pasti Tuhan kembalikan apa yang harusnya menjadi milik kita. Seperti Ayub, akhirnya Tuhan mengembalikan semua milik Ayub. Dia menyembuhkan Ayub dari penyakitnya. Dia juga memberikan anak baru kepada Ayub. Jadi Ayub punya 7 anak lagi dan 3 anak perempuan lagi. Tapi luar biasanya 3 anak perempuan Ayub ini adalah 3 anak perempuan yang paling cantik di daerah itu. Jadi adik-adik juga harus tetap semangat untuk berjuang setia di dalam Tuhan. Karena kita melihat nih satu contoh dari Alkitab, yaitu kisah Ayub tadi ini yang sangat membuat kita diberkati dan semangat untuk setia kepada Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa di lain hari. Wah, firmannya bagus banget ya dari Kak Miranda tadi. Ya, keren banget. Nah, adik-adik, keren nih firmannya. Keren dong. Nah, diingat ya adik-adik. Nah, sebelum kita menutup Jam Kids hari ini, kita mau angkat satu pujian lagi nih, Kak Maudi. Gimana tuh, Kak? Lagu apa ya? Kita mau jalan-jalan sama Yesus kali ya. Oh, Mau? seru banget. Iya. Jadi, sekarang kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, kita ulang lagi ya adik-adik dari awal. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Yeay. Oke adik-adik dan Kak Maudi, sebelum kita mengudahi episode kali ini, kita berdoa lagi yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul lagi Tuhan, untuk menonton Jam Kids hari ini.
Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah mendengarkan firman yang dibawakan oleh kami Randa. Kiranya firman ini dapat kami ingat dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pertemukanlah kami minggu depan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah.